Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kusangka, tak kuduga, ternyata menjawab salam penuh semangat dan kompak. Ini pertanda bahwa semua yang hadir adalah calon-calon ahli surga. Karena saya lihat ibu-ibunya yang hadir, wajahnya bagaikan wajah-wajah bidadari. Bidadari kadaluarsa. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anara jami'al wujud bi maulidi sayyidil anam. Ahmaduhu ala ma'aulana minal in'am. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan tunziqu ilaha minal kurubil udham. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu dhu syafa'atil udma yaumal ijtihad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina sabaquna bil Islam, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala nabiyyuna Muhammad wa qala nabiyyuna Muhammad syafa'ati yaumal qiyamati haq, faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Wa qala aidan man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Wa qala Sayyidina Ali karamallahu wajhah, man adama maulidan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju minad dunya ila bil iman. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin, walhamdulillahi rabbil
Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Zat yang Maha Ghafur. Karena alhamdulillah syariat sababiyah kudrat iradat Allah, kita semua malam ini bisa berkumpul dalam rangka memperingati Maulid Rasul dalam keadaan sehat walafiat dengan ucapan alhamdulillah. Mudah-mudahan duduk dan kumpulnya kita di tempat ini dijadikan wasilah dan sababiyah Allah senantiasa turunkan taufik dan hidayah. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Yuna Muhammad. Memang sonampur, volumenya nambah sedikit. Tahiyatan thayyibah wa fadalatil masyayikh, segenap para alim wal ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, para kiai, para asatiz, para tuan guru, wabil khusus Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Fakhroji yang menjadi sahibul wasilah dalam acara ini. Berikut para kiai, para asatid yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu karena memang saya belum sempat berkenalan. Akan tetapi insya Allah lisan al-fakir selalu menyambungkan tali doa. Mudah-mudahan para kiai, para asatid semuanya senantiasa berada dalam naungan ridha dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segenap aparatur pemerintah beserta jajaran yang terkait, wabil khusus Bapak Kepala Desa atau yang mewakili, Ketua RW, Ketua RT, unsur BPD, berikut anggota, yang mudah-mudahan para pemimpin kita baik tingkat negara ataupun tingkat kelurahan Allah jadikan pemimpin-pemimpin yang amanah dan istiqomah. Dan tak lupa yang saya hormati Muqassimu Sa'ah atau pembawa acara yang berbahagia, berikut qori yang telah mengumandangkan ayat-ayat suci Al-Quran yang begitu indah dan merdunya sehingga kita semua yang hadir dan duduk di sini merasa terpaku dan terpukau oleh lantunan ayat-ayat Al-Quran. Insya Allah barokah Al-Quran, dosa-dosa kita senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa yang saya hormati seluruh jajaran panitia. Mudah-mudahan seluruh pengorbanan panitia baik tenaga, waktu, materi dan pikiran semuanya diganti dengan catatan amal yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa tentunya untuk seluruh para donatur, baik donatur dalam ataupun donatur luar yang telah menyisihkan sebagian hartanya demi terwujudnya syiar Islam malam ini, yang telah ikhlas menyumbangkan hartanya. Mudah-mudahan apa yang telah disedekahkannya dengan ikhlas dijadikan oleh Allah sebagai wasilah dan sababiyah menjadi batu-batu loncatan masuk ke dalam surganya Allah. Dan tak ketinggalan pula yang saya hormati dan saya muliakan tim Hadrah. Tim Hadrah apa namanya? Ya itu ajalah. Yang alhamdulillah tadi telah dengarkan kita bersama dengan dibacakan solawat-solawat diiringi dengan musik yang merdu, enggak terasa di dalam saya ngedengerin sampai ngantuk. Saking musiknya enak. Pas beleduk kaget lagi. Para bapak-bapak, ibu-ibu hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat,
rahimakumullah. Mohon maaf ini Bu ya, saya ngomong nih kira-kira enaknya duduk apa berdiri ya Bu? Yang enak yang duduk apa berdiri? Yang enak duduk apa berdiri? Berdiri. Iya, diturutin ya biar kelihatan. Soal dari tadi ibu kata Yoko itu kayak yang ceramah kecil amat, kursi sama kiai masih gedean kursi. Masya Allah. Jelas Bu ya? Mohon maaf ya yang di belakang saya belakang. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Langsung saja kita injak gas masuk gigi 4 karena waktu sudah menunjukkan jam 12 kurang 2 jam. Sudah rada malam. Yang enak kita tutup doa langsung makan. Setuju? Yang jawab setuju berarti penyakit berkat. Kumpul dan duduknya kita malam ini adalah merupakan suatu tanda bukti bahwa kita cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Karena bukti cinta kita kepada Rasulullah, malam ini kita semua berkumpul dalam rangka acara Maulid. Betul? Maulid adalah salah satu jalan untuk menyambungkan batin kita dengan Rasulullah. Maulid adalah salah satu jalan untuk membuka mata hati agar kita melihat Allah tidak hanya sebagai wujud alam, akan tetapi kemahakuasaan Allah. Maulid pun adalah salah satu cara untuk menggapai syafaat dari Nabi kita tercinta, Nabi Yuna Muhammad. Bu, masih hidup? Terus itu mata kenapa pada ngeliatin saya? Ngeliatannya biasa aja kok, nggak usah pakai melotot. Saya kan jadi takut. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah untuk menata kehidupan manusia, memperbaiki akhlak dan kepribadian manusia, karena pada saat itu manusia sudah jauh dari ajaran Rasul-Rasul sebelumnya. Dan ini dinyatakan di dalam hadisnya, innama bu'istu liutammima makarimal. Maka oleh karena itu Rasulullah diberikan konsepsi suci oleh Allah yang dinamakan kitab suci Al-Qur'anul Al-Qur'an 30 juz, Al-Quran 114 surat, Al-Quran 6.666 ayat, 1000 ayat janji, 1000 ayat perintah, 1000 ayat larangan, 1000 ayat ancaman, 1000 ayat amsal, 1000 ayat akhbar, 500 ayat halal haram, 100 ayat nasih mansub, dan 66 ayat zikir, istighfar dan doa. Genap menurut Ibnu Abbas jumlah ayat dalam Al-Quran itu ada 6.666 ayat. Apal Bu? Apal? Bapak kali yang apal mah Pak ya? Ya Pak ya? Ya Pak ya? Ya Pak ya? Ya Pak ya? Emang model kita kalau disuruh ngapal otaknya loading. Sebab yang penuh di otak utang. Iya apa iya? Ya yang di belakang saya tanya iya apa iya? Ngaku. Mobil bagus, motor bagus, nggak taunya dapat
Makanya tiap bulan ngelamun aja mikirin, kenceng jawabnya yang ngerasa. Penuh bergelimangan hutang. Pakai baju baru tapi dapat hutang sama kita, badan kita diselimutin. Minjam pakai baju seragam udah lunas belum nih? Belum. Udah lunas? Belum. Alhamdulillah. Beda kalau udah lunas dipakainya juga adem. Ya kalau belum lunas kan keteknya udah sobek, lunas belum. Duduk di kursi, kursinya dapat ngutang sama kita ngedudukin. Masuk kamar sepripetnya baru, dapat ngutang sama kita nidurin. Utang. Motor ngutang, mobil ngutang, lemari, sepripet, mas kawin. Ada yang mas kawinnya diutang di sini ada. Kalau istrinya ridho enggak apa-apa, atas nama cinta. Mas kawin bayar separuh. Cuman diancem kata bininya, awas bang jangan semua separuh aja. Lanjut Bu. Lanjut. Kemana? Rasulullah yang kita peringati hari kelahirannya malam ini adalah sosok manusia yang paling sempurna. Mau nyontoh apaan aja ada pada diri Rasul, maka pantas Rasulullah dijadikan sebagai toladan. Toladan untuk siapa? Untuk kita umatnya. Mana ayatnya Ustaz? Ayatnya sudah jelas. Tadi dikumandangkan oleh Polri kita. Laqad kana lakum bi Rasulillahi uswatun. Rasulullah adalah teladan buat kita. Karena mau nyontoh apaan aja sudah ada pada diri Rasul. Rasulullah kepribadiannya komplit. Mana buktinya? Ustaz, saya guru, Rasulullah juga ngajar, Bu. Ustaz, saya jenderal, Rasulullah pemimpin perang. Ustaz, saya kepala rumah tangga, Rasulullah juga punya bini, punya anak. Jadi kita mau nyontoh apa aja ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi. Maka diturunkannya Rasulullah untuk kita, karena kita ini manusia apa bukan kita ini? Coba yang ngerasa bukan manusia ngacung. Kita ini manusia, diturunkan Rasulullah manusia. Akan tetapi Rasulullah basyarun la kal basyari, manusia tapi bukan sembarang manusia. Manusiawinya sama kita. Kenapa Allah turunkan Rasul? Karena kalau manusia suruh nyontoh manusia cocok, benar. Manusia disuruh nyontoh manusia akur, benar. Tapi kalau manusia suruh nyontoh malaikat nggak bakalan bisa. Nggak bakalan bisa, Bang. Karena malaikat adalah makhluk Allah yang tidak diberi akal dan tidak diberi nafsu. Malaikat dikasih duit kagak mau. Beda sama ibu-ibu yang hadir di sini, kalau dikasih duit kira-kira mau nggak, Bu? Mau apa enggak? Tuh. Mau kan? Emang beda. Perempuan kalau ngomong duit aja langsung hijau matanya. Kalau kita disuruh nyontoh malaikat kagak bakalan bisa. Karena apa? Malaikat gak punya nafsu. Malaikat kalau lihat cewek kagak bakalan doyan. Beda sama bapak-bapak. Gak boleh lihat cewek bening dikit. Orang ada cewek pantatnya nanggeng lewat naik motor tuh kita pantengin aja. Buktinya kemarin tukang ojek nyungsep di got. Gara-gara lihat. Jadi kalau kita disuruh nyontoh
Nyontoh malaikat nggak bisa, nyontoh jin nggak bakalan bisa, nyontoh binatang nggak bakalan bisa. Maka diutuslah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh untuk kita. Rasulullah manusia, kita juga manusia. Akan tetapi basyarun la kal basyari, manusia tapi bukan sembarang manusia. Rasulullah kesifatan basyariahmu sama seperti kita. Kalau Rasulullah berdiri capek ya duduk, kita juga sama. Kalau berdiri capek kita duduk. Sama kita. Rasulullah makan, kita makan. Rasulullah minum, kita juga minum dulu, Bu. Alhamdulillah. Lanjut, Bu. Basyarun la kal basyari. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah keringatan, kita juga sama keringatan. Mana gak ada kipas lagi. Akan tetapi beda keringat Rasul sama keringat kita. Kalau keringat Rasulullah bau minyak misik, bau minyak kasturi. Kalau lalat nemplok sama badannya licin, gak bakalan bisa. Beda sama kita, kalau lalat nemplok di badan kita nyarang saking baunya. Makanya tuh, Bu, ya, Siti Aisyah istri Rasulullah, ketika baginda Rasul pulang ke rumah entah dari mana, itu selalu disambut keringat Rasulullah, selalu dibersihkan pakai sapu tangan. Habis dibersihkan itu sapu tangan enggak dicuci, enggak dijemur. Diapain, Ustaz? Diciumin. Wangi bau minyak misik. Makanya kalau ibu-ibu pengen bakti sama laki, totorin Siti Aisyah, ikutin. Ntar laki ibu pulang dari ngojek, habis mancing, habis dari sawah, sambut elapin keringetnya. Habis dielapin, ciumin tuh keringetnya. Ntar juga ibu tahu sendiri bau apa deh. Perengus-perengus tuh. Rasulullah meludah, kita juga meludah. Cuma ludah Rasulullah bisa jadi obat. Beda sama ludah kita. Mana buktinya? Ketika Rasulullah hijrah bersama Sayyidina Abu Bakar. Sebelum hijrah, Bang, itu Sayyidina Abu Bakar bersama Rasulullah. Kata sahabat ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, kota Mekah sudah tidak aman, sebaiknya yuk kita pindah aja ke kota Madinah. Itu bahasa kita. Tapi acap menjawab baginda Rasul. Kata baginda Rasul, wahai sahabatku, perintah hijrah belum turun, sudah kita di sini aja dulu. Dan ketika perintah hijrah telah turun, Rasulullah berpidato. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, perintah hijrah telah datang. Oleh karena itu, maka kalian berangkatlah duluan. Sebagian sahabat nyaut, ya Rasulullah, kenapa mesti kami berangkat duluan? Kenapa engkau tidak bersama kami? Mendingan kita bareng, enak kan kalau bareng kita naik Grab. Kata Rasul, sahabatku, yang diincar oleh orang kafir Quraisy itu aku. Nanti kalau saya ikut kalian, perjalanan kalian bisa bahaya. Maka berangkatlah kalian duluan ke sana. Akhirnya berangkatlah sahabat-sahabat ke kota Madinah, dan Rasulullah masih di kota Mekah. Dikepung rumah Rasulullah oleh kafir-kafir Quraisy, rombongan Abu Jahal, Abu Hakam, semua abu-abu termasuk Abu Gosok, dikumpulin semua, dikepung rumah Rasulullah di pagar betis, dan di dalam rumah ada 3 orang, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, sama Rasulullah. Kata Rasulullah, ya Sayyidina Ali,
Kamu gantikan saya di tempat tidur saya, biar nanti orang Quraisy mengira yang tidur aku kamu. Nanti kamu akan dibunuh, sementara saya akan berangkat duluan ke kota Madinah sama Abu Bakar. Apa jawab Sayyidina Ali? Baik ya Rasul. Sayyidina Ali siap menggantikan Rasulullah, siap mati membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika itu Rasulullah berangkat sama Abu Bakar, dikejar sama orang kafir Quraisy, sembunyi di dalam gua Sur. Sebelum masuk kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, nanti dulu biar aku yang masuk dulu. Kenapa Abu Bakar? Biar saya bersihkan dulu di dalam gua, takut ada apa-apa, nanti bisa bahaya. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar yang masuk duluan, bersih-bersih, koreh-koreh. Ada kalajengking, Bu. Tahu kalajengking? Ada kalajengking di dalam gua. Begitu toker-toker ada Sayyidina Abu Bakar, digigit sama kalajengking, cetek, bengkak tangan Sayyidina Abu Bakar. Bengkak, rasa sakit ditahan oleh Sayyidina Abu Bakar sampai keluar keringat dingin. Ditegur sama Rasulullah, ya Abu Bakar, la takhaf, jangan takut. Enggak ya Rasul, saya enggak takut. Wala tahzan, innallaha ma'ana, jangan sedih, Allah bersama kita. Enggak ya Rasul, saya enggak sedih. Lalu kamu kenapa? Muka kamu pucat kayak begitu. Ini ya Rasul, tangan saya. Pas dilihatin bengkak. Masya Allah. Diambil kalajengking, digigit kalajengking. Lah tahu sendiri kalajengking Arab beda sama kalajengking Cikande. Kalajengking Arab nggak ada yang kecil di Arab itu, Bu. Ya orang terongnya aja, Bu, terong. Bu, terong Arab itu gede, Bu. Tangan saya Kak sama terong Arab kayaknya gedean itu, Bu. Terongnya, Bu, gede. Terong ini, mau ngomongin terong Arab, nggak ada yang kecil di Arab. Begitu dikasih tahu Rasulullah kaget. Ditariklah tangan Sayyidina Abu Bakar dengan baca bismillah, langsung diludahin itu tangan Sayyidina Abu Bakar. Seketika itu juga kempes, langsung sembuh seketika. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ludahnya bisa jadi obat. Beda sama ludah kita. Kalau ludah kita bukan jadi obat tapi jadi racun. Ludah kita diempang ikan, satu empang mati semua. Ya orang baunya 17 bangkai. Maka Rasulullah diutus oleh Allah untuk menjadi toladan buat kita, menjadi toladan bagi kita umat Islam. Maka ketika tim hadrah dari sore membacakan sholawat, dari kitab-kitab berjanji Syukra Duror, Masya Allah alunannya luar biasa. Bahkan ada salawat yang berbunyi Assalamu alaik Zainal, Assalamu alaik, Assalamu alaik, Assalamu alaik, Atqal Anbiya. Ya, nafas dulu. Rasulullah, Bu, dikatakan Zainal Anbiya. Kenapa Rasulullah dikatakan Zainal Anbiya, Bang? Karena ini yang pertama, Bu, Ibu, jamaah, pengennya begitu. Yang pertama Rasulullah dikatakan Zainal Anbiya. Apa itu Zainal Anbiya? Penghias para nabi. Kenapa Rasulullah disebutkan sebagai penghias para nabi? Karena yang pertama, Bu, ya, yang pertama, Bu,
Yang pertama, ketika Allah akan menciptakan Nabiullah Adam alaihissalam, malaikat pada protes. Kata malaikat, ya Rasulullah, buat apa engkau ciptakan Adam? Bukankah Adam itu manusia? Manusia pekerjaannya hanya akan merusak alam dunia. Manusia hanya akan berbuat maksiat kepada engkau. Tapi begitu Allah ciptakan nur baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini malaikat pada heran, malaikat pada bengong, malaikat pada kagum, malaikat nanya sama Allah, bila huwa Adam, apakah ini yang kau namakan Nabi Adam ya Allah? Apa jawab Allah? Bukan. Justru Nabi Adam aku letakkan pada urutan pertama. Terus malaikat nanya lagi, pada kepo. Kalau memang bukan Nabi Adam, gila huwa Nuh, apakah ini Nabi Nuh? Kata Allah, bukan. Justru perahu Nabi Nuh tidak tenggelam di lautan itu karena di dalam tubuh Nabi Nuh terdapat nur Nabi kita Muhammad. Kalau memang bukan Nabi Nuh, gila huwa Ibrahim, apakah ini yang dinamakan Nabi Ibrahim yang kau ciptakan? Kata Allah, bukan. Justru Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mempan dibakar api ketika dibakar oleh Raja Namrud, karena di dalam tubuh Nabi Ibrahim terdapat nur Nabi kita Muhammad. Ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, itu api tidak mempan, api tidak panas, karena api tunduk sama Allah. Kata Allah, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api, demi penghormatanmu pada Nabi Ibrahim, maka kamu jangan panas, ademlah kowe. Jawab itu, jawab nyong. Ya kowe dinyong ya. Ya. Nggak ngerti soalnya saya juga. Maka api tidak panas. Naru adalah isim nakiro yang artinya umum. Jadi seluruh api yang ada di dunia waktu itu tidak panas. Nenek-nenek masak 3 jam gak matang-matang. Ya orang apinya gak panas. Maka ini ayat Bu boleh diamalkan untuk ibu-ibu yang biasa masak di dapur. Apalagi biasanya kan ya kompleks ini ada orang hajatan, dipanggil tuh yang masak ibu-ibu. Iya apa ya? Dipanggil tuh ibu-ibu biasa suruh masak tuh. Ini ayat boleh diamalin, nggak apa-apa. Cuman pas lafaz Ibrahimnya kita ganti sama nama kita. Misalnya nama kita Tukiem. Misalnya, ya narukuni bardan wasalaman ala Tukiem. Langsung pegang itu api, insya Allah melepuh. Terus yang kedua, kenapa Rasulullah dikatakan sebagai Zainal Anbiya, penghias para nabi? Dan yang kedua, Bang, yang namanya musuh tuh ya, yang namanya musuh kagak bakalan seneng sama kita, bener. Yang namanya musuh tuh kagak bakalan seneng sama kita, tapi Rasulullah disenengin sama musuhnya. Siapa musuh kita? Setan, jin, dedemit, genderuwo, tetek bengek, bengek tetek. Itu musuh kita. Dulu ada yang namanya Yazid bin Qorib. Sebelum Rasulullah dilahirkan, Yazid bin Qorib ini orangnya suka ngumpulin jin. Ibarat kata zaman sekarang dikumpul hantu lah, dikumpulin ini semua jin. Dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, ini jin rame pada baca sholawat. Yazid bin Qorib kaget, waduh, ini jin saya kok pada stres. Siapa yang disolawati? Jadi kalau misalnya sekarang ada orang yang kagak mau baca sholawat, berarti dia lebih jelek daripada jin. Tapi alhamdulillah kita semua tadi bersolawat ya.
apalagi tadi diiringi musiknya, Masya Allah luar biasa merdu. Kita semua baca sholawat, dan sholawat adalah tanda bukti kita kepada Rasulullah bahwa kita selaku umatnya mencintai Rasulullah. Buah cinta daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kelak kita akan duduk bersama Rasulullah di dalam surganya Allah Subhanahu. Yang ketiga, Bu, kenapa Rasulullah dikatakan Zainal Anbiya? Karena Rasulullah belum lahir tapi ceritanya sudah ada duluan. Orangnya belum lahir tapi ceritanya sudah ada duluan. Dikisahkan di dalam kitab Rawi, dulu ada yang namanya Yasar. Yasar ini dia ahli kitab Taurat. Seluruh isi kitab Taurat dia hafal. Diajarin sama anaknya yang namanya si Ato. Di sini ada yang namanya Ato? Ada nggak yang namanya Ato? Ada? Minjem dulu Mas bentar. Kan katanya komplek ini kebanyakan dari Jawa ya. Kalau saya juga sama dari Jawa. Cuman Jawa Serang, Jaseng, Jawa Serang. Jadi mohon maaf kalau ngomongnya agak kagok, soalnya saya biasa bahasa daerah. Mohon maklum Bu ya. Ya Bu ya. Tapi Ibu nggak marah kan? Nggak bakalan ngomongin, nggak kapok, nggak bakalan pulang, nggak. Ingin dong. Tuh bahasa daerah lagi. Yasar ini hafal seluruh isi kitab Taurat, dia ajarin sama anaknya yang namanya si Atta. Kalau bahasa kitanya kok, ini kitab lu pelajarin semua ya sampai khatam. Illa sibron wahidan, terkecuali yang satu lembar. Yang satu lembar ini jangan kamu pelajari, terus diapain? Wa yudkhilu sunduk, masukkan ke dalam peti, ikat, kunci, kotak rapat-rapat. Tuh, Bu. Yang satu lembar disembunyikan. Tidak boleh dibaca sama anak. Cuman orang dulu tuh, anak zaman dulu tuh dengar kata sama orang tua, nurut sama orang tua. Kalau kata orang tuanya jangan, ya jangan. Kalau kata orang tuanya nggak boleh, ya nggak boleh. Dulu kita waktu kecil dimarahin sama orang tua, takut. Tapi anak sekarang beda. Diomelin sama bapaknya, tenggorokan bapaknya dia langok. Kenapa lupa? Kenapa marah? Lupa marah. Masya Allah, itu anak zaman sekarang. Anak zaman dulu menurut-nurut. Biar kata anak banyak satu losin, tapi nurut-nurut. Bener enggak, Bu? Nurut semua. Beda sama anak zaman sekarang. Terus begitu wafat Yasar ini, kotak dibuka, dibaca satu lembar kitab Taurat. Ternyata di situ menerangkan bahwa akan datang suatu saat nanti pemimpin besar lahirnya di kota Mekah dan akan hijrah ke kota Madinah. Itulah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jauh sebelum Rasulullah dilahirkan, tapi ceritanya sudah ada duluan. Cerita sama kenyataannya sama, kenyataan sama ceritanya sama. Itulah agungnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Prediksinya tepat, prediksinya tidak meleset. Beda sama prediksi kita, sering salah. Ada bapak-bapak, istrinya bunting 7 bulan, 9 bulan, kemana-mana ngomel aja sama temennya. Awas nih, lo liatin nih, anak gue nih kayaknya putih nih, pasti kulitnya bersih. Emang kenapa bang? Ih, emak gue juga putih, bapaknya juga putih, pasti lahir kulitnya putih. Bener, pas lahir ternyata lutung. Kelakuan siapa? Bapak saya itu mah kok. Bapak saya putih, mas saya putih, kakak-kakak saya juga putih, cuman saya doang sendirian yang hitam. Maka di keluarga saya panggil si lutung dari kecil, orang paling hitam. Sampai ayah nanya sama mas saya, mak kenapa sih yang lain pada putih, kakak-kakak putih semua, kenapa saya hitam?
Apa jawab saya? Tong, waktu emak nyidang lo, emak nyidang buah anggur hitam. Jadi lu jangan ngerasa sedih, biar lu dikatain hitam, tapi lu tetap manis. Alhamdulillah. Apa jawab saya, Bu? Alhamdulillah. Untung mak saya nyidamnya anggur hitam, coba anggur hijau. Lah bisa jadi kolor hijau sana. Lanjut, Bu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal, Rasulullah dilahirkan oleh Ibunda Aminah. Dan ketika Ibunda Aminah melahirkan Rasulullah, Ibunda Aminah tidak menjerit, tidak merasakan sakit, bahkan tidak ada setetes darah yang mengiringi kelahiran Rasulullah. Ibunda Aminah tidak menjerit karena tidak merasakan sakit. Beda sama ibu-ibu. Coba saya pengen tanya nih, yang pernah ngelahirin, orang ngelahirin itu sakit apa kagak, Bu? Yang pernah ngelahirin aja, yang belum jangan jawab. Orang ngelahirin itu sakit apa kagak, Bu? Sakit apa? Sakit banget. Sakit banget. Kapok enggak? Enggak. Ini anehnya nih, katanya mah sakit tapi kapok kagak. Bahkan ada yang lebih aneh lagi, tetangga saya kok tiap hari berantem sama lakinya, tapi tiap tahun bunting terus. Ditanya sama saya mah aneh, kenapa sih lo berantem tiap hari tapi bunting tiap tahun? Wajar lah Pak Ustadz, berantem juga kan atasnya, kalau bawahnya berdamai. Ya Allah. Terus waktu ibu ngelahirin rasa sakit yang sangat luar biasa. Bahkan ada yang bilang 1000 rasa sakit dibikin satu. Bener, Bu? Taruhannya cuma satu, kalau tidak hidup mati. Apa diam semua? Kalau tidak hidup mati. Sakit luar biasa. Apakah bapak-bapak pernah ngerasain sakit seperti ibu-ibu waktu ngelahirin? Ada. Coba jawab, bapak-bapak ngerasain enggak? Sakitnya kayak ngelahirin kayak apa? Kagak bakalan tuh. Bapak-bapak cuma tahu enaknya doang. Luar biasa. Ketika Rasulullah dilahirkan, Rasulullah waktu masih bayi, mahtunun, beliau sudah dihitan, matanya sudah ada sifatnya, aroma wangi tercium, mata menatap ke angkasa, lisan Rasulullah bergetar, bukan suara tangisan bayi pada umumnya, tapi ketika Rasulullah lahir, pertama yang dibacakan oleh Rasulullah ada kalimat takbir, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa inilah yang pertama keluar dari lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Dan ternyata ibu bapak, ketika kalimat takbir yang diucapkan oleh Rasulullah, seketika itu juga Allah hancurkan musuh-musuh Allah. Di sekeliling Baitullah kurang lebih ada 300 berhala. Tapi begitu dilahirkannya Rasulullah, tiba-tiba kota Mekah berguncang. Dan patung berhala itu pada jatuh hancur berguguran. Itu waktu dilahirkannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus apalagi Raja Abraha dengan tentara gajahnya yang gagah berani, yang berniat ingin menghancurkan Ka'bah. Tapi ketika baginda Rasulullah dilahirkan, Allah mengutus burung yang menghancurkan Raja Abraha yang dinamakan burung ababil. Terus apalagi di negara Persia, Bu, Ibu tahu negara Persia, Bu? Tahu apa kagak negara Persia? Dari perapatan Cikande Asem belok kanan. Raab. Raab itu.
Arab. Di negara Persia itu sekarang menjadi kota Iran. Dulu di situ ada api yang sudah ratusan tahun tidak pernah padam. Api ini disembah karena dianggap Tuhan, tapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, seketika api itu juga padam. Itulah hebatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita peringati malam ini. Kita agungkan dan kita muliakan beliau dengan membacakan sholawat kepada Allah, sholawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan sholawat dan salam yang kita bacakan senantiasa dijawab oleh Rasulullah, dan kelak sholawat kita akan mengantarkan kita bersama Rasulullah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yuk bareng-bareng kita baca salawat. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, Ibu bapak hadirin jamaah rahimakumullah. Ketika ibunda Aminah mengandung Rasulullah, dalam kandungan Rasulullah waktu itu usianya 2 bulan. Dalam kandungan 2 bulan baginda Rasul, jadi waktu lahirnya Rasulullah dia tuh sudah yatim, tidak tahu rupa bapaknya kayak gimana, tidak tahu rupa bapaknya yang namanya Said Abdullah tuh bagaimana. Tapi kalau kita ngomong tentang Said Abdullah, beberapa kisah menerangkan bahwa Said Abdullah itu gantengnya luar biasa, gagah luar biasa. Ukurannya begini Bu, ibu-ibu nanti habis Maulidaniyah pulang ke rumah cari kaca terus ngaca, pelototin tuh kaca. Kalau udah kelihatan benar-benar, terus bandingin
wajah ibu sama wajah anak perawan ibu, sok kira-kira cantikan siapa? Cantikan anak. Kalau memang cantikan anak berarti orang tuanya juga cantik. Begitu pula Said Abdullah gagah karena Rasulullahnya juga gagah. Bahkan ada kisah yang meriwayatkan saking gantengnya Said Abdullah, ketika Said Abdullah menikah dengan Ibunda Aminah, ada wanita 200 wanita bunuh diri gara-gara cintanya ditolak oleh Said Abdullah. Saking gantengnya. Yuk coba kita sekarang ngaji akal. Kalau ada laki-laki didemenin sama cewek atau wanita 200 wanita, kira-kira itu laki-laki ganteng apa kagak? Gagah apa kagak? Lah sekarang saya pengen tanya, suami ibu ganteng apa kagak? Ada yang ngedemenin lagi apa kagak? Kagak ada. Berarti laki ibu, Masya Allah, laki sendiri dikatain sendiri. Saya nggak nyuruh tuh Pak ya, mohon maaf ya. Ya syarat orang ganteng itu harus banyak yang demen. Jangan ngaku ganteng kalau nggak ada yang demen. Jangan ngaku cantik kalau kagak ada yang demen. Oleh karena itu kalau suami ibu pengen dibilang ganteng, mulai malam ini suruh cari cewek yang demen lagi. Bukan ngajarin ini mah, bukan, ngasih tahu doang. Nanti kalau ada yang demen, tuh berarti laki ibu gagah. Tapi Ustadz saya nggak ridho, takut suami saya kepincut, takut suami saya pindah hati. Jangan khawatir Bu, kalau masalah itu Ibunda Aminah waktu itu Said Abdullah dicintai sama cewek 200 cewek. Siti Aminah nggak merasa sedih, Siti Aminah nggak merasa galau, nggak khawatir, diam saja. Karena apa? Siti Aminah yakin bahwa cinta Said Abdullah hanya untuk Ibunda Aminah. Yakin bahwa seorang lelaki yang sejati tidak akan pernah pindah ke lain hati. Tetap cintanya untuk Ibunda Aminah. Beda sama sekarang. Kalau sekarang kan laki-laki disebutnya pria. Tahu nggak kepanjangannya pria itu apa? Pria itu hurufnya P-R-I-A. Pria. P, penipu nomor 1 kelas dunia. I, ingkar janji. Apalagi tuh? R, rayuannya gombal semua. Terus ini acak-acakan amat sih. Ulang lagi. Kacau. Pria, P, penipu nomor 1 kelas dunia. R, rayuannya gombal semua. I, ingkar janji. A, apabila dekat cewek lain ngakunya jomblo. Itu pria. Tapi Said Abdullah cintanya hanya untuk Ibunda Aminah. Cuman sayang ketika Ibunda Aminah mengandung 2 bulan, waktu mengandung Rasulullah, Said Abdullah sudah meninggalkan Siti Aminah. Maka ditulis di dalam kitab berjanji, walamma tamma min hablihi sallallahu alaihi wasallam syahrani ala masyhuril aqwalil mukhtalifatil marwiyah. Ngerti nggak Bu? Nggak ngerti? Sama, saya juga nggak ngerti. Udahlah, dengerin aja lah, mau ngerti mau kagak kita dengerin aja. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, mudah-mudahan malam ini jadi wasilah dan sababiyah kumpulnya kita di tempat ini sebagian contoh kecil bahwa kelak di yaumil akhir nanti kita akan dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surganya Allah. Mudah-mudahan acara maulid ini senantiasa mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua sesudah maulid ini ditambahkan kekuatan iman Islam.
Mudah-mudahan kita semua mati masuk golongan husnul khotimah. Yang usaha dilancarkan usahanya, tambahkan rezekinya, soleh dan solehah rumah tangganya, cucu-cucunya soleh dan solehah pula. Mudah-mudahan kita semua nanti mati masuk golongan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu bapak hadirin jamaah rahimakumullah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabil akhiril kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.